Selamat pagi Hydromania. Hari Pahlawan merupakan momen yang syarat penuh makna dan nilai-nilai kepahlawanan sebagai bentuk penghargaan terhadap peristiwa heroik yang terjadi pada 10 November 1945 dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menjadi bukti bahwa nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan para pahlawan harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Perbaharui informasi Anda tentang Pushydrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 10 November 2024 yang menyajikan sejumlah berita Pushydrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Letnan Nandia dan kami mulai dengan berita yang pertama. Wadan Pushydrosal Laksamana Muda TNI Bambang Irawan SEMTR Opsla didampingi Asrena dan Pushydrosal Kolonel Laut Pelaut B. Dwi Aji Gulto menghadiri kick-off meeting penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025 sampai 2029 dengan Bappenas RI bertempat di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin 4 November 2024. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, membahas mengenai bidang politik dan komunikasi aparatur negara dan transformasi birokrasi, hukum dan regulasi, politik luar negeri dan pertahanan dan keamanan. Pushydrosal menerima penghargaan Bumandala Award 2024 dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial bertempat di Grand Studio Metro TV, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Senin malam 4 November 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Profesor Dr. Renat Muh Aris Marfai, SSI MSc, diterima oleh Wadan Pushydrosal mewakili Komandan Pushydrosal dengan predikat Bumandala Award Perak dalam kategori Nama Rupa Bumi untuk Kementerian Lembaga. Komandan Pushydrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM bersama Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menerima kunjungan Dirjen Perhubungan Laut Dr. Kapten Antoni Arif Priyadi bertempat di ruang VIP Koarmada RI Jakarta Pusat Selasa 5 November 2024. Kunjungan tersebut merupakan silaturahmi dalam rangka mempererat kerjasama berkaitan keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, sekaligus meningkatkan kolaborasi antara Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut dengan TNI Angkatan Laut. Kapok Sahli Komandan Pushydrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin mewakili Komandan Pushydrosal menghadiri seminar internasional bertempat di St. Regis Kuningan, Jakarta, Selasa 5 November 2024. Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategi kekinian yang semakin dinamis dalam pembahasan seminar tersebut, Pushydrosal dalam meningkatkan kerjasamanya di lingkup regional telah aktif berpartisipasi dalam organisasi hidrografi regional seperti East Asia Hydrographic Commission, Southwest Pacific Hydrographic Commission, dan North Indian Ocean Hydrographic Commission. Selain itu, Pushydrosal juga memainkan peran aktif sebagai tim teknis dalam penetapan batas maritim dengan negara tetangga. Pushydrosal yang diwakili Perwira Spotmar Letkol Laut Pelaut Doni Agis menghadiri FGD Rencana Penetapan Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Ciwandan, Provinsi Banten, bertempat di Hotel Sahira Bogor, Selasa 5 November 2024. Beberapa saran dari kegiatan tersebut data Ditjen Hubla yang telah melaksanakan survei mandiri dapat diberikan ke Pushydrosal untuk di-updating peta laut dalam mendukung keselamatan pelayaran. Pushydrosal menghadiri pertemuan 9 Meeting of S100 Working Group dan Project Teams yang dilaksanakan di Star Hotel Presiden, Genoa, Italia pada 4-8 November 2024. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kadis Peta Kolonel Laut Pelaut Agus Sutrianto ST serta didampingi dua perwira staf Pushydrosal mewakili Komandan Pushydrosal. Pada kesempatan ini, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Pushydrosal memaparkan laporan hasil uji coba MSINC S100 menggunakan ECDIS Dual Fuel yang sebelumnya telah dilaksanakan atau diuji coba. Pushydrosal yang diwakili Kadis Geomar Pushydrosal Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi menghadiri rapat penyusunan draft Kemendagri Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau bertempat di Hotel Grand G7 Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu 6 November 2024. Pada kesempatan tersebut, Pushydrosal menyampaikan telah melaksanakan pengumpulan data toponimi dalam setiap kegiatan Surta Hidros yang selanjutnya hasil survei Geomar terkait penamaan geografi yang ditemukan dikirimkan ke Mendagri dan BIG untuk diverifikasi lebih lanjut. Pushydrosal menghadiri pertemuan ke-41 GEPCO Guiding Committee atau GGC 41 yang berlangsung di Nadi, Republik Fiji 4 sampai dengan 8 November 2024. Pada pertemuan tersebut, Pushydrosal diwakili oleh Pabanlat Sob Surta, Kolonel Laut Pelaut Agus Izudin STM Han, dan Kasubdis Lah Tasur Disidro Letkol Laut Khusus Dik Satria Mulyadi, serta Perwira Staf Sintelau, Mayor Laut Khusus Randy Afrian. Pertemuan tersebut membahas beberapa agenda, diantaranya
Laporan tahunan dari setiap subcommittee di bawah GGC yaitu GEPCO Subcommittee Undersea Feature Names atau SCAFN, GEPCO Technical Subcommittee on Ocean Mapping atau TSCOM, serta setiap perkembangan subkomite yang dilaporkan oleh ketuanya masing-masing. Dan Pusidrosal menghadiri peringatan Hari Pahlawan 2024 di KRI Semarang 594 yang berlayar di Teluk Jakarta. Minggu 10 November 2024, upacara tabur bunga di laut dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma, mewakili Kasal, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SE MMMTR Opsla, pejabat dari lembaga, serta kementerian. Pusidrosal memperingati Hari Pahlawan tahun 2024 bertempar di lapangan Apel Mako Pusidrosal, Minggu 10 November 2024. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam amanatnya yang dibacakan oleh Wadan Pusidrosal selaku Inspektur Upacara antara lain menyampaikan bahwa Hari Pahlawan bukan hanya sekedar mengenang, tetapi juga menjadi momentum untuk merenungkan apa yang dapat kita lakukan untuk bangsa ini. Semangat perjuangan mereka harus hidup dalam diri kita sebagai kekuatan untuk mengatasi tantangan zaman yang terus berubah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa. Jala Seva Jayamahi.